Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Asa Indo University. Nama saya Nur Azizah dengan NIM 220030225. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja dengan mata kuliah kewirausahaan. Di sini saya akan menjelaskan buku kerja yang ke-7. Buku kerja yang ke-7 yaitu persiapan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk dan jasanya ada Cake and Bakery, unit usahanya menjual berbagai macam roti manis dan cake. Langkah-langkahnya yaitu identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. Kriteria kinerjanya yaitu 1.1 budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Hasil kerjanya atau rekamannya, saya di sini memilih mengembangkan kode of conduct, kode etik, dan menerapkan program pelatihan etik. Budaya etik yang kuat, saya memilih akses modal yang lebih baik, meningkatkan komitmen karyawan, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan menghindari potensi sanksi. 1.2-nya yaitu notaris untuk perusahaan. Dipilih sesuai dengan bidang bisnis, yaitu mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah menghasilkan pendamping perusahaan proses awal sebelumnya. Perjanjian para pondes disampaikan sebagai sepakatan pendirian. Perjanjian para pondes terdapat yaitu di sini saya memilih sifat bisnis prospektif untuk hukum kepemilikan bisnis. 1.4 perselisihan hukum dihindari. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan memenuhi semua kewajiban kontrak, dihindari undercapitalization, dapat semuanya secara tertulis, tetapkan standar kesepakatan hukum. Yang kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1-nya yaitu bentuk organisasi bisnis diidentifikasikan. Di sini saya memilih corporation, limited liability company, personal terbatas, dan korupsi. 2.2-nya yaitu isu-isu dipertimbangkan dalam sebuah bentuk hukum kepemilikan bisnis. Di sini saya memilih sejumlah mana aset pribadi dapat dimatikan dari kewajiban bisnis, jumlah dan jenis investor yang terlibat, dan transabilitas bisnis di masa depan. Yang ketiga ada mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1-nya persyaratan izin usaha dipenuhi, yaitu saya memilih syarat pengajuan SIUP online untuk personal terbatas. Dan ini ada beberapa persyaratannya. Dan selanjutnya saya memilih syarat pengajuan SIUP online untuk koperasi. Ini ada persyaratannya. Dan 3.2 izin pajak pengajuan penjualan diajukan. Izin pajak penjualan, saya memilih batas pajak sebelum pajak pertambahan nilai, yaitu PPN, yang dipungut atas transaksi penjualannya. Prinsip pungutan pajak, ada prinsip persamaan, keadilan, kemampuan. Ada prinsip kepastian, prinsip kenyamanan pembayaran, dan prinsip efisiensi. 3.3 yaitu izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Di sini saya memilih di Permenkes nomor 26 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pekerjaan dan praktik tenaga gizi. Selanjutnya ada tenaga yang diatur oleh izin profesinya. Dan di sini ada buku kerja 8 yang berjudul tentang menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Unit usahanya masih makanan, produk dan jasanya Cake and Bakery. Di sini ada elemen kriteria untuk produk, elemen kriteria untuk produk, elemen kriteria untuk kerja, statusnya ada baik, sedang, atau kurang. Yang pertama, identifikasi pengelolaan keuangan. 1.1-nya ada profitabilitas, likuiditas, efisiensi, dan stabilitas. Di sini saya memilihnya untuk probabilitas baik, likuiditasnya sedang, efisiensinya baik, stabilitasnya juga baik. Yang keduanya ada proses pengelolaan keuangan.
di proses pengolahan keuangan itu ada laporan pendapatan, neraca, laporan cash flow. Di sini laporan pendapatannya baik, untuk neracanya belum ada, laporan cash flow-nya itu baik, dan persepsi perkiraan keuangan. Pendapatannya baik, pengeluarannya sedang, belanja modalnya baik. Persepsi performa laporan keuangan itu laporan performa pendapatan, laporan performa neraca, laporan performa cash flow. Di sini semuanya baik. Analisa perjalanan dari hasil-hasil keuangan, ada rasio analisis, pengukuran hasil dibanding rencana, pengukuran hasil dengan norma industri. Di sini semuanya juga baik. Laporan histori keuangan diidentifikasikan, yaitu ada neraca keuangan, neraca, laporan cash flow. Di sini juga semuanya baik. Perkiraan keuangan diidentifikasi, ada laporan keuangan historis perusahaan diikuti oleh persiapan perkiraan itu kurang. Perkiraan penjualan untuk perusahaan baru didasarkan pada perkiraan penjualan dan rata-rata industri yang baik atau pengalaman memulai usaha sejenis itu baik. Perkiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada satu catatan penjualan terdahulu, dua kapasitas produk dan pemerintahan produk saat ini, ketiga faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan pemerintahan produk masa depannya. Di sini juga saya memilih baik. Laporan pro forma diidentifikasikan, yaitu ada pro forma laba rugi, pro forma pendapatan, pro forma neraca, dan pro forma arus kas. Di sini semuanya baik. Ada rasio analisis identifikasi dengan likuiditasnya, efisiensinya, operasi, dan probabilitasnya. Di sini juga saya memilih semuanya baik. Untuk rekomendasinya, perusahaan ini layak untuk dilanjutkan. Selanjutnya ada buku kerja 9, yaitu buku kerja 9, yaitu tentang mengembangkan dan mengelola tim usaha baru. Unit usahanya masih makanan, produk jasanya cake and bakery, langkah, kriteria kinerja, dan hasil perekaman rencana staffingnya itu ada di bawah. Untuk kebutuhan untuk rekrutmen pelatihan, pelatihan, dan mempertahankan tim, yaitu ada 2.1. Rencana seleksi dibutuhkan berdasarkan kriteria seleksi, dibutuhkan bisnis dan persyaratan hukum. Rencana seleksinya di sini saya memilih mengiklankan lowongan kerja kebutuhan staf, mengadakan panel seleksi, mengembangkan pernyataan wawancara, pelamar terpilih, jadwalkan wawancara, dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. Untuk 2.2-nya, proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan. Di sini saya memilih proses wawancara dan memilih kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. Diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya, memperbaiki bias dan menyimpang dari prosedur yang disepakati, dan berorganisasi untuk kandidat terpilih. Hubungi pengambil keputusan untuk laporan pengambil keputusan, menyiapkan laporan seleksi, dan membuat rekomendasi kepada personal senior untuk mengembangkan persetujuan kandidat terpilih, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan pernyataan privasi. Yang 2.3-nya itu ada interaksi atau induksi anggota tim, dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin, dan mengambil keputusan untuk melatih anggota tim yang tidak biasa dengan prosedur bisnis. Di sini ada interaksi atau indukasi anggota tim, yaitu menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumen lainnya, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat membutuhkan peraturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Yang nomor 3, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1-nya yaitu hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan. Yaitu di sini saya memilih ada hak peroleh upah, hak mendapatkan kesempatan
perlakuan yang sama, hak mendapatkan pelatihan kerja, hak menempatkan tenaga kerja, hak memiliki waktu kerja yang sesuai, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja, hak mendapatkan kesejahteraan, hak ikut serta dalam serikat kerja atau buruh, hak untuk cuti, hak khusus karyawan perempuan. Kewajibannya di sini ada kewajiban ketaatan, kewajiban konfidensitas, loyalitas. 3.2-nya prinsip hubungan industrial dikembangkan secara positif dan konstruktif. Di sini ada kepentingan bersama pengusaha, bekerja atau buruh, masyarakat, pemerintahan. Kementerian yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. Hubungan fungsional dan pembagian tugas. Kekeluargaan, menciptakan ketenaga perusahaan, ketentraman bekerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan bersama. Yang keempat ada mengelola staf. Alasan pengembangan staf diidentifikasikan yaitu ada efisiensi, konsistensi, keluhan, mengatasi kelemahan, dan kepercayaan diri. 4.2-nya ada strategi dan program pengembangan staf. Dikembangkan dengan memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. Mengembangkan penghargaan reward kepada karyawan. Mengadakan program pelatihan bagi karyawan. Program pengembangan staf yaitu ada pelatihan, IDP, pengembangan profesi. 4.3 program pelatihan dilakukan, yaitu ada program pelatihan induksi, orientasi pekerja, in-service education, melanjutkan pendidikan, pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4-nya yaitu evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi. Yaitu ada identifikasi dan dilibatkan pemangku kepentingan utama dan dijelaskan kegiatan dan tujuan pengembangan staf. Selanjutnya ada tentukan tujuan dan pernyataan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Analisis dan tafsiran hasil untuk dibagikan dan digunakan temuan Anda secara efektif. Yang nomor 5 itu ada menentukan kinerja tim. Di sini ada 5.1 hasil kinerja diidentifikasikan kesesuaian dengan kinerja bisnis. Di sini ada pencapaian tujuan dan sasaran telah ditentukan sebelumnya. Efisiensi menggunakan sumber daya alam menghasilkan barang dan jasa, kualitas barang dan jasa. 5.2-nya ada kompetensi diidentifikasikan. Untuk meningkatkan kinerja tim, yaitu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tingkat pergantian stafnya di sini saya memilih rendah, kurang dari 15%. Kompakan timnya diidentifikasikan dalam meningkatkan kinerja kerja proyek secara keseluruhan. Kekelompokan tim yaitu ada kolaborasi, kerjasama, kompetensi, bekerja sama. Di sini ada rencana staffing-nya, organisasi atau proyeknya, Cake and Bakery, alamatnya di Jalan Raya Tapus, Depok. Keterangan kategori untuk okupansinya baker. Tanggung jawabnya yaitu baker membantu menjaga kebersihan area kerja dan peralatan yang digunakan. Yang kedua, memeriksa alat-alat yang akan digunakan. Dan yang ketiga, datang tepat waktu. Untuk tugasnya, seorang baker itu tugasnya mencampur dan memanggang adonan, menghias kue yang sudah matang, mempersiapkan kue segera disajikan oleh pelanggan, mencatat setiap bahan yang sudah habis, mengerti cara melakukan, memanajemen bahan baku buat roti atau kue, membantu mengembangkan resep-resep baru yang menarik dan populer. Untuk kriterianya itu pria atau wanita dapat menempati pekerjaan seorang baker, memiliki usia 23 sampai 40 tahun, memiliki pengalaman 2 tahun sebagai baker, memiliki riwayat pendidikan minimal SMA atau SMK, mengerti cara membuat roti dan kue, memiliki kemampuan dalam manajemen bahan baku, memiliki penampilan yang menarik dan jujur, bertanggung jawab, bisa mempelajari hal-hal baru seperti membuat resep baru. Untuk kebutuhan peralatannya di sini saya mixer, timbangan digital, mangkok, persiapan, cup paper, dan oven. Jumlah tenaga kerjanya untuk baker itu saya mempunyai 2 orang. Perkiraan mulai bekerjanya itu dari 2 Februari 2020 sampai 2 Februari 2021. Untuk full time-nya 9 jam kerja.
1 jam istirahat. Perkiraan durasi kontraknya hanya 1 tahun, kontrak pertama, selanjutnya diperpanjang atau bisa mengundurkan diri. Selanjutnya ada kasir. Kasir, tanggung jawabnya menjaga uang hasil penjualan, menjaga area kasir, bila kekurangan pada penjualan siap untuk mengeluarkan uang pribadi. Untuk tugasnya mengelola transaksi pelanggan, menerima kas, mengembangkan uang menerima uang kas, mengembalikan uang kembalian, mengumpulkan berbagai jenis pembayaran, membuat laporan penjualan, dan memeriksa harga produk. Untuk kriterianya ada pria atau wanita maksimal 27 tahun, pendidikan minimal SMA sederajat, memiliki pengalaman 1 tahun, menguasai menggunakan sistem kasir atau mengoperasionalkan edisi, domisili berada di sekitar area kerja, mampu mengoperasionalkan komputer dan memiliki kemampuan administrasi yang baik. Dan yang ketujuh, komunikasi dan sanggup bekerja di bawah tekanan, dapat bekerja sendiri atau secara tim. Untuk, peralatan yang dibutuhkan oleh kasir, biasanya itu mesin edisi, printer kasir, laci uang, point of sale atau POS. Kasir di sini saya memiliki 2 orang kasir, mulai, bekerjanya itu dari 2 Februari 2020 sampai 2 Februari 2022. Untuk jam kerjanya dia mulai dari, bekerjanya hanya 8 jam. Untuk kontraknya 2 tahun kontrak. Selanjutnya ada steward. Untuk steward, tanggung jawabnya ada menjaga peralatan bakery agar tidak rusak, menjaga area dapur bakery agar selalu bersih. Untuk tugasnya, steward membersihkan tempat cuci serta perlengkapan yang diperlukan di dalamnya. Yang kedua, mencuci semua peralatan bakery. Yang ketiga, menangani peralatan bakery dengan baik dan benar serta hati-hati agar tidak mudah rusak sekaligus terawat dengan baik. Untuk pendidikannya, kriteria untuk, steward yaitu ada pendidikan minimal SMK, tidak harus memiliki pengalaman sebagai steward, usia maksimal 28 tahun, bisa bekerja secara tim. Biasanya steward hanya membutuhkan alat-alat seperti sabun pencuci piring, towel, serok sampah, sikat lantai, kain pel untuk lantai, tempat sampah atau plastik sampah. Di sini saya hanya mempunyai, 2 orang steward, untuk bekerjanya setelah interview, untuk bekerjanya dia 9 jam. Untuk karyawan saya memilih untuk sebagai karyawan tetap. Selanjutnya yang terakhir itu ada pramuniaga. Pramuniaga itu tanggung jawabnya disiplin dan tepat waktu, membuat laporan penjualan, bersikap ramah terhadap customer, tidak makan dan minum saat bekerja. Untuk, pekerjaannya yaitu tugasnya mendata barang yang sudah di-display, cek stok barang, memberikan informasi kepada bagian kitchen apa saja produk yang sudah habis, mempromosikan barang dagangan. Untuk kriterianya, memiliki sikap ramah dan profesional, bisa bekerja secara cepat dan tepat, minimal lulusan SMK, tidak harus memiliki pengalaman, berpenampilan menarik, bisa menerima atau mendengarkan keluhan pelanggan dengan baik. Untuk pramuniaga biasanya, peralatan yang dibutuhkan yaitu ada nampan atau disebut juga dengan tray, plastik, pulpen, kertas. Kalau untuk pramuniaga saya hanya membutuhkan 1 pramuniaga. Untuk, mulai bekerjanya dari 3 Maret 2020 sampai 3 Maret 2021. Untuk pekerja pramuniaga 10 jam kerja, untuk kontraknya hanya 1 tahun kontrak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.